Kalau untuk harga TB saya paham. Cuma persoalan ini seperti kentut. Bukan teoritis yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin gitu. Paling strategis itu adalah Mamuju Tengah. Oh gitu. Bisa dikatakan segitiga emas itu posisinya. Kalau 2 tahun, saya optimis bisa menyelesaikan. Saya butuh efisiensi saja. Oh. Jadi saya akan mengurangi program-program yang tidak masuk akal menurut saya. Jadi itu ini pilkadin pasti ada penimbunan jalan nanti nih. Nggak lama lagi nih. Kalau 2 tahun nggak selesai, gimana Pak? Saya berani mundur. Pemirsa setia Gemapos, salam jumpa. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, jauh-jauh dari Mamuju Tengah. Beliau berdua ini adalah paket yang nanti akan maju dalam Pilkada Mamuju Tengah 2024. Nah, kemarin sudah banyak isu beredar dan sudah didukung juga dengan beberapa partai politik untuk maju. Kita langsung saja, ini yang pertama adalah bakal calon Bupati Mamuju Tengah, Pak Haris Halim Sinring. Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir di Gemapos. Nah, satu lagi, ini adalah pasangannya, paketnya. Ini Pak Ikomang Budi Arcana. Ya, Apa kabar Pak? Siap, baik. Ini panggilannya Pak Komang gitu ya? Pak Komang, Budi juga boleh. Boleh. Nah, Mas Budi, Pak kebetulan Komang. berdua ini sedang di Jakarta dan menyempatkan waktunya ini ya di Gemapos ini. Terima kasih sekali lagi paket Pak Haris dan Pak Komang. Nah, pemirsa ini harus tahu ya. Jadi Pak Haris ini adalah latar belakangnya seorang pengusaha, dan Pak Komang ini kalau saya dengar tadi ngobrol-ngobrol, beliau ini politisi gitu kan, senior gitu. 3 periode sebagai ketua DPC PDIP di Mamuju Tengah begitu ya. Jadi ini paket lengkap sebenarnya dari calon bupati dan wakil bupati Mamuju Tengah. Ini saya ke Pak Haris dulu nih. Pak Haris, ini kan latar belakangnya pengusaha nih Pak Haris. Iya. Sekarang lagi sibuk apa sih sebenarnya Pak Haris? Kenapa kemudian memutuskan untuk maju dalam Pilkada Mamuju Tengah? Ya, jadi ceritanya sebenarnya panjang. Jadi sebenarnya saya bisa dikatakan masuk ke dunia politik itu ya hampir bisa dikatakan adalah kecelakaan politik. Silakan. Jadi saya murni pengusaha. Pengusaha. Jadi tahun 2002 itu saya masuk di Mamuju Tengah sebagai pengusaha. Nah, saya menjalankan aktivitas di sana sebagai pengusaha. Alhamdulillah, usaha saya berkembang. Dan saya memutuskan sebenarnya di tahun 2004 kalau tidak salah kemarin. Jadi saya diajak seorang teman tokoh masyarakat di Mamuju Tengah untuk masuk dalam partai. Awalnya sih iseng-iseng saja, tapi setelah melihat realita di di Mamuju Tengah ini, saya berapa kali mendapat keluhan dari beberapa teman. Awalnya sih saya tidak terlalu mendengar. Artinya saya enjoy dengan dunia bisnis saya. Gitu. Jadi suatu hari itu saya merasa pagi-pagi ya, saya minum kopi, datanglah seorang sahabat saya. Jadi bilang, apa Pak Haris ini tidak berniat masuk di dunia politik? Enggak lah. Saya fokus di bisnis. Cukup, hidup saya ini cukup untuk ini aja. Pak Haris merasa cukup. Ya, dia jawab begitu, Mas, cukup. Pak Haris tidak kasihan melihat saudara-saudara kita yang ada di Mamuju Tengah ini yang belum mendapat pelayanan yang maksimal ya. Utamanya akses infrastruktur, terus sarana dan prasarana yang belum begitu bagus. Belum lagi persoalan-persoalan agraria yang muncul di Mamuju Tengah. Ya. Jadi akhirnya ketika dengar diajakin terus kemudian diskusi terkait dengan masalah-masalah Mamuju Tengah, akhirnya tertarik
Masuk ke Belum, politik? saya belum langsung memutuskan. Saya masih tetap pada prinsip saya bahwa saya ingin menjadi seorang pengusaha. Akhirnya ada satu kata-kata yang membuat saya sedikit tersentuh. Jadi sahabat saya mengatakan, Pak Aris ini enjoy dengan kehidupan sendiri, bisa dikatakan egois. Egois. Langsung Wah, ditembak saya, gitu ya? Saya Wah, merasa egois tidak ya. nyaman. Saya juga berpikir bahwa saya mungkin merasa cukup. Saya tidak kaya, tapi saya tidak miskin. Tapi menurut saya sudah cukup dengan kehidupan yang ada sekarang ini. Tapi di tengah kecukupan itu ada saudara-saudara kami yang tertindas, bisa dikatakan tertindas. Karena biasa ada kebunnya bermasalah, hilang, terus jalanan ke desanya itu bisa dikatakan amburadul. Di Mamuju Tengah itu ada jalanan yang tidak bisa kendaraan normal masuk. Harus pakai mobil 4x4 atau motor trail itu baru bisa kita sampai di sana. Jadi jalan satu-satunya itu ya tidak mungkin kita teriak. Atau teriak itu tidak cukup. Jadi untuk mengubah semua itu kita harus masuk dalam kekuasaan. Tapi sempat jadi legislatif ya dulu ya? Saya sempat maju di legislatif tahun 2014 itu ya? dan terpilih. Dari Mamuju Tengah juga? Dari Mamuju Tengah di provinsi. Ya, pemirsa, jadi ternyata kalau kita dengar cerita tadi, ini apa yang disampaikan Pak Aris, ternyata sebelumnya itu mereka sudah pernah mau duet ya? Iya. Antara Pak Aris dan Pak Komang ini sudah pernah mau duet dalam pilkada juga ya? Iya. 2019. Cuman belum rezekinya. Belum rezekinya. Dan akhirnya ini 2024 mereka ketemu lagi, mau maju lagi. Dan ini mudah-mudahan nanti ya jadilah ya. Ya, alhamdulillah. Nah ini Pak Komang, saya beralih ke Pak Komang. Ini saya dengar tadi ceritanya beliau ini seorang aktivis, ya, mahasiswa, terus kemudian memutuskan terjun ke politik. Ini apa sama ini Pak Komang dengan yang sering saya ngobrol dengan teman-teman aktivis lainnya, bahwa kemudian setelah aktivis kemana lagi kita kalau nggak berpolitik? Apa begitu juga Pak Komang? Yes. Jadi tidak sengaja juga, tidak ada kesengajaan niat cita-citanya menjadi politisi yang anggota DPR, tidak begitu. Tapi ketika dari mahasiswa kita dilatih bersama-sama berorganisasi, di organisasi intrakampus, ekstrakampus, ya salah satu KMHDI, ya saya jadi tertanam rasa itu tidak bisa kita tinggalkan, kerinduan itu tidak bisa kita tinggalkan. Malah kita sampai terlambat menikah, kalaupun menikah, apapun pekerjaannya kita tidak bisa hilangkan itu. Selalu terbayang-bayang, mengikuti. Sehingga di sisi saya punya prinsip itu ada, dalam negara yang merdeka ini, yang sudah sangat nyaman, berbuat apa saja bisa, bicara apa saja bisa, di situ saya pikir saya punya hutang produktif terhadap desa atau kabupaten yang menghidupi saya. Itu hutang produktif karena saya kuliah tidak belajar, harusnya kita kan produktif. Usia 10 tahun itu kita produktif untuk bekerja mencari uang. Kita bebas, malah kita lewat. Sehingga itu saya harus bayar dengan sebuah dedikasi pengabdian. Oke, jadi kemudian memutuskan untuk masuk ke partai politik. Dan ya diajaklah teman. Saya awalnya namanya PDI masih ya? Awal pertama itu PDI. Awalnya sudah PD Perjuangan. Diajak masuk mengabdi lah, jadi mencatat bawa-bawa map gitu di sekretariat. Akhirnya sampailah dipercaya menjadi ketua DPC gitu. Ketua DPC di Mamuju Tengah. Mamuju Tengah, ketua PD Perjuangan. PD Perjuangan. Justru karena menjadi ketua DPC, orang setingkat saya kemampuannya yang levelnya di bawah secara ekonomi biasa, bukan orang hebat. Keluarga besar juga tidak ada, keluarga yang pengusaha juga tidak ada, keluarga pejabat juga tidak ada. Saya justru berterima kasih sama partai yang memberikan kepercayaan kepada saya. Jadi saya lakukanlah sebaik-baiknya untuk partai, karena saya pikir berbuat kepada negara, kepada yang kecil lah dulu. Dulu di organisasi sosial, sekarang di partai lah. Sehingga saya dengan Haji Aris beliau, saya melihat tugas kita di partai bukan hanya menjadi seorang bupati atau DPR, tidak. Tugas kita adalah mencari bibit pemimpin yang baik.
siapapun itu. Sehingga 2015 ketika beliau ada niatan menjadi kepala daerah, saya bantu beliau. Tapi belum ada jodoh. Belum ada Saya jodoh. jadi tim suksesnya, tapi belum. Gitu. Kemudian 2020 saya mau bantu beliau, ternyata saya jadi pasangan gitu karena sudah tidak ada lagi wakilnya, sudah dengan sebuah tekanan politik wakilnya lari semua. Sudah jodoh tapi belum sampai menikah Ya, gitu. akhirnya, 2020 Udah sampai Tidak pelaminan. sampai pelaminan gitu ya. 2020 kita gagal lagi dan saya pikir wadah sudahlah, janganlah. Tapi entah bagaimana kita ketemu lagi gitu. Saya akhirnya ketemulah beliau independen kemarin, sekarang ketemu lagi bersama-sama lagi. Sehingga di Jalan Cikini itu kita trauma di sebuah tempat itu, janganlah ke sana lah. Kita trauma di situ kan. Ya gimana ini? Udahlah. Mungkin Tuhan menjodohkan kita, saya tanya teman-teman, ya sudah. Kita jalani semaksimal mungkin. Saya tidak punya prinsip apa yang terjadi 5 menit kemudian bukanlah milik saya. Kita jalani saja karena hidup adalah perjalanan. Jadi tugas kita melalui gitu kan. Oke. Ya, Siap. saya kira gitu. Ini kan sekarang sudah jodoh lagi nih. Ya. Kita nggak tahu nih sampai ke pelaminan atau tidak lagi Mudah-mudahan, nanti. ya. Tapi mudah-mudahan kita doakan bersama Pak Iya. ya. Kita jadi di pelaminan karena saya pikir duet pengusaha politik ini lumayan ideal lah untuk dalam, apalagi dalam konsep membangun sebuah wilayah gitu kan, karena pasti nggak lepas konsep secara ekonominya sama secara politiknya ini memang harus satu. Tapi sebenarnya apa sih Pak yang mau dilakukan nanti untuk Mamuju Tengah? Iya. Sebenarnya kalau kita melihat persoalan di Mamuju Tengah sebenarnya banyak. Tapi saya melihatnya itu ada 3 yang sangat urgent itu di Mamuju Tengah. Saya kan orang lapangan, jadi saya melihat di lapangan itu ada 3. Yang pertama itu adalah pembangunan infrastruktur. Jadi kita melihat ini semenjak Mamuju Tengah terbentuk sudah 2 periode, infrastrukturnya sangat minim. Oh, sejak pemekaran ya? Sejak pemekaran ini infrastruktur itu pembangunan jalan itu sangat minim. Jadi APBD itu untuk pembangunan jalan sangat bisa dikatakan sangat kurang. APBD sekarang kisaran berapa? Terakhir kalau tidak salah 850 miliar. 850 miliar. Terus yang kedua adalah kita tahu bahwa di Mamuju Tengah ini kan sektor pertanian dan perkebunan ini, petani kita kan masyarakatnya adalah bertani dan berkebun itu 80%. Jadi saya kan pengusaha. Jadi ada persoalan yang agak kompleks di sini di Mamuju Tengah. Saya yang paling melihat itu adalah harga TBS. TBS itu tandan buah segar. Iya, tandan buah segar. Itu selisihnya itu kalau kita dengan Sumatera itu Rp500. Rp500. Kebetulan waktu di DPRD Sulbar itu saya masuk pansus harga TBS. Jadi sempat kita cari di mana persoalannya sebenarnya. Jadi kalau untuk harga TBS saya paham. Cuma persoalan ini seperti kentut. Bisa dirasakan, tapi tidak bisa dibuktikan. Gitu. Jadi persoalannya itu kan tadi 80% lebih ya, 80% lebih itu petani sawit. Tapi kemudian persoalan harga sawit ini masih nggak stabil gitu Pak ya? Iya, atau tidak kemudian stabil. di Bukan bawah... tidak stabil, stabil rendah. Rendah. Maksudnya harganya stabil tapi rendah. Oh gitu. Kalau tidak stabil kan naik turun. Okay. Harganya stabil. Cuma kalau kita lihat dari daerah Sumatera itu selalu selisih 500. Oh sudah pernah cek sampai ke Udah kan sekarang udah gampang online pun media tiap bulan gitu diumumkan. Jadi itu menurut saya yang paling urgent karena itu menyangkut kesejahteraan petani. Dan dari sektor pertanian juga kakao. Saya pertama menginjakkan kaki di Mamuju Tengah itu tahun 2002 Pak. Sektor pertanian kakao itu sangat besar sekali di Mamuju Tengah. Dan sekarang ini bisa dikatakan ya hampir punah. Diganti dengan? Berganti dengan sawit. Iya. Saya lihat berganti dengan sawit itu bukan karena apa ya? Karena masyarakat petani frustasi karena banyak kebun-kebun coklatnya itu terserang penyakit. Jadi saya beberapa kali juga diskusi sama teman-teman pengusaha ya, tentunya saya bilang
coba kasih saya masukan apa kira-kira yang saya bisa bantu masyarakat Mamuju Tengah ini tentang kakao, karena saya ingat sekali dulu harga kakao itu waktu zaman saya masuk di Mamuju Tengah itu harganya cuman kalau tidak salah itu 20 ribuan, 20.000. 15 ribu lah, 15 ribu. Itu sudah sangat sejahtera. Apalagi sekarang ini ada sempat sampai 200 ribu kemarin. Kakao ya? Iya, cuma sayangnya kakao di Mamuju Tengah sudah tidak ada. Jadi teman saya itu, yang pengusaha itu memberi solusi. Bisa sebenarnya. Kakao bisa kembali di Mamuju Tengah karena persoalan pendukungnya itu adalah tanahnya bagus. Sisa caranya saja, caranya. Jadi untuk menggunakan APBD itu saya pikir tidak perlu. Tidak perlu menggunakan APBD. Jadi kalau kita melihat industri kakao di di Afrika, Afrika kan sekarang sentra kakao ya terbesar di dunia itu. Di sana itu kakao itu ternyata ditataniagakan. Jadi ada rencana ke sana juga. Iya, diswastakan. Pemerintah sebenarnya tidak perlu terlibat sebenarnya. Jadi tidak perlu kita hambur-hambur APBD untuk mengembalikan kejayaan kakao ini. Cukup kita undang swastanya saja, tata kelola secara baik kakao tersebut. Jadi modelnya tidak tradisional lagi. Dia masuk ke industri. Industri. Di Afrika itu masyarakat tetap diberdayakan, kebunnya, cuman MOU dengan perusahaan swasta, mulai dari pupuknya sampai diajar cara bertanamnya, cara pemupukannya. Jadi hampir dikatakan gagalnya itu kecil. Gagalnya itu kecil karena mereka sudah menggunakan teknologi dengan bibit yang sudah maju ya. Sudah maju. Dan itu zero menggunakan APBD. Cuma sebenarnya caranya saja. Nah, saya kan pengusaha. Nah, pengusaha itu di mana itu lebih banyak menggunakan eksekusi daripada teori ya. Iya. Jadi yang ketiga adalah ini juga yang sedikit agak kompleks saya dapat keluhan dari teman-teman adalah persoalan agraria. Agraria? Iya. Jadi Mamuju Tengah ini adalah daerah transmigrasi. Nah, memang kalau kita melihat ini rawan konflik karena berbagai etnis semua masuk di Mamuju Tengah ini. Nah, kalau tidak ditata secara baik sistem kepemilikan tanah di Mamuju Tengah ini akan menimbulkan konflik di belakang hari. Ya. Kalau menurut saya ini harus betul-betul kita perhatikan, apalagi Mamuju Tengah ini bisa dikatakan Indonesia mini. Jangan sampai muncul persoalan-persoalan pemicu yang kecil yang bisa memancing persoalan menjadi besar. Jadi kita lihat mungkin di Mamuju Tengah, mungkin Bapak bisa lihat berita online kemarin ada beberapa kasus-kasus yang sampai pembunuhan gara-gara kasus agraria. Jadi itu kan bisa kita jadikan contoh korban jiwa gara-gara kasus agraria ini, betul-betul kita harus perhatikan. Nah, jadi memang diperlukan reformasi di agraria ini tentang kepemilikan. Yang perlu kita tegakkan di sini adalah aturan, kalau menurut saya. Aturan, regulasi yang jelas. Kebijakan tidak boleh dipakai dalam agraria ini. Nah, jadi supaya semua merasa puas itu, yang perlu kita tegakkan itu adalah aturan. Kalau aturan, kita punya payung aturan yang bisa kita jadikan pegangan. Ketika ada sengketa kan kita boleh bawa ke ke pengadilan. Silakan berpengadilan. Tidak perlu ribut baku parang baku sampai bunuh-bunuhan, tidak perlu saya bilang. Nah, saya rasa itu yang perlu kita tegaskan. Ada 3 poin yang dari semua visi misinya itu ya Pak ya, 3 poin penting yang menjadi perhatian. Yang pertama tadi soal infrastruktur. Pasca pemekaran memang dilihat mungkin perkembangannya ya nggak terlalu signifikan gitu ya. Nah ini upayanya terus nanti mau seperti apa Pak kalau infrastruktur ini? Karena kalau kita lihat kan dari 3 tadi, pertama infrastruktur, terus kemudian bicara soal harga sawit yang mungkin juga ini berkaitan dengan korporasi juga, pengusaha juga gitu. Terus ada kasus agraria, ini kan cuma 5 tahun nanti Pak. Yakin nggak ini?
2 tahun saya bisa. 2 tahun bisa? Yakin. Saya yakin. Oke. 2 tahun Semangat, bisa Pak 2 ya? tahun bisa. Oke, luar biasa ini. Biasanya kalau kita tanya begitu, ya kalau nggak bisa 5 tahun, ya 10 tahun nih. Oh enggak, ini 2 tahun bisa Pak ya? 2 tahun bisa, insya Allah. Tapi sebenarnya kalau misal tadi ini kan satu paket, ini saya mau nanya satu Iya. paket juga. Iya. Kebijakan strategisnya gimana Pak Komang? Jadi ini kan visi misinya secara global, poin pokoknya adalah 3 tadi. Tapi pasti ada banyak hal yang perlu dikonkretkan Iya. Pak Komang. Jadi seperti yang beliau sampaikan menangani 3 poin itu, tentu kita dimatangkan konsepnya bersama teman-teman, ya, Oke. teman-teman koalisi. Ya, teman-teman koalisi itu kita tidak berpikir sendiri. Teman-teman koalisi juga pemikir. Kemudian kita mengajak semua elemen bersama-sama. Berpikir banyak kepala daripada 1 atau cuma 2 kepala. Jelas lebih bagus berpikir banyak kepala. Disitulah ada istilahnya musyawarah. Nah, ketika kita semua mendiskusikan, memusyawarahkan apa yang terbaik, maka nanti ini kan masih mentah, nanti itu akan realisasi dalam visi dan misi ketika sudah menjadi calon. Oke. Kemudian yang diharapkan dari teman-teman adalah perubahan yang nampak. Salah satu kalau dari saya yang membantu beliau sebagai bupati, tentu memikirkan bagaimana konsep penataan tata ruang kota. Itu sekitar nampak 1 tahun. Tata kota yang terintegrasi. Terintegrasi karena setiap masyarakat yang lewat, orang yang lewat dari selatan ke Sulawesi Tengah melewati, terkesanlah bahwa Mamuju Tengah itu sebuah kabupaten yang eksis, yang memberi kesan yang baik. Gitu. Dari sana, dari gerbangnya, kemudian kota, ketika orang ke Mamuju Tengah, sudah punya tujuan, kalau membeli buah, di sini tempatnya. Kalau mau makan, di sini tempatnya. Kalau berwisata, di sini tempatnya. Kalau tempat pemerintahan, di sini tempatnya, ini kan masih belum. Oh, jadi membangun Ya, nanti kota yang berupaya terintegrasi. terintegrasi. Ya, semua. terhubung dengan infrastruktur yang Pak Bupati maksud, beliau maksud itu. Oke. Yang kedua kan kebebasan untuk berusaha. Oke. Dalam filosofi kami di partai, itu kan harus ada kedaulatan berpolitik. Ya. Kemudian ada kemandirian berekonomi, berdiri di atas kaki sendiri, itu karena Bung Karno kan. Jadi kalau hanya mengandalkan tenaga kehidupan pegawai negeri APBD itu kan jadi sangat lemah. Oke. Nggak bisa menarik uang beredar di Mamuju Tengah. Jadi Mamuju Tengah supaya maju berarti uang itu harus beredar di Mamuju Tengah. Dari banyak orang sehingga menjadilah uang itu beredar di sana. Jadi ekonomi akan maju. Orang dari Mamuju, dari Palu pengen ke Mamuju Tengah, sehingga seperti apa sih Mamuju Tengah? Seperti apa Jogja, kan gitu orang. Kita pengen Jogja. Orang yang membawa uangnya ke Mamuju Tengah. Itu tentu kita pikirkan konsep bersama. Tidak cukup kita sendiri. Bagaimana mendirikan misalnya konsep seperti Malioboro untuk anak-anak muda. Sehingga kalau ada kegiatan, seminar apa, mereka pilih itu. Yang berikutnya adalah dengan itu membuat kita usahakan aturan yang lebih sederhana dan mudah untuk kaum muda untuk berusaha. Karena anak muda ini kan suatu saat akan menjadi pengganti kita. Nggak selamanya kita akan seperti Pak Aris ya, jadi pengusaha-pengusaha gitu ya. Umur sekian muda, tapi dia sudah punya kemampuan untuk mengeksekusi dengan cepat, gitu kan. Cepat sekali. Nah, beda dengan saya kan. Kalau yang pergerakan politisi itu kan berbeda. Kalau beliau memang eksekusinya cepat, gitu. Sehingga secara ekonomi dia cepat melesat majunya. Memang bukan teoritis yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, gitu. Sehingga kita membantu berpikir dan mengawasi. Gitu. Bagaimana ketika anggaran 850 miliar, bagaimana kita meningkatkan APBD itu, postur APBD. Itu kan butuh jaringan. Butuh jaringan, komunikasi. Butuh kemampuan komunikasi untuk memberikan promosi bahwa daerah Mamuju Tengah adalah yang layak dibangun bersama dan bisa berkontribusi untuk negara. Misalnya, Mamuju Tengah bisa mandiri secara ketahanan pangan. Ketika minimal mencukupi di sekitar Sulawesi Barat. Mencari beras, Mamuju Tengah, mencari buah, jeruk di Mamuju Tengah. Itu kan pernah desa jeruk gitu. Sekarang kan sudah punah lagi karena korporasi sawit. Nah,
Oh, Gitu karena kan. tadi yang Ya. 80 sekian persen tadi itu ya, itu sawit gitu. semua itu Karena ada keputusasaan, pemerintah tidak mampu menjaga mengawal harga komoditi jeruk misalnya, coklat tidak mampu. Gitu. Akhirnya Itu kan- beralih ke sawit. Ya, apapun masyarakat petani kan kasihan, vanili mahal. Kita tanam vanili rame-rame, kemudian kita murah kita tebang. Itu kan itu tidak ada keberpihakan. Oke. Kita kan punya dinas pertanian. Masalahnya adalah katanya harga. Kita kan punya dinas perdagangan. Apa dikerja di sana dengan sekian anggaran yang dibutuhkan. Mestinya kan surplus. Oke. Seperti beliau ini kan beliau pengusaha bisa menswastanisasi lah. Itu OPD supaya surplus. Kira-kira kurang lebih seperti itulah. Siap. Jadi sebenarnya ini apa namanya duet pasangan ini saling melengkapi. Memang betul tadi saya awal bilang saling melengkapi sebenarnya. Kalau secara teoritisnya ada yang menopang juga nih Pak Komang kan gitu. Tapi praktik terus kemudian berpikir bagaimana kemudian membuat Mamuju Tengah maju dan surplus ini di tangannya Pak Aris kan begitu. Tapi sebenarnya kalau potensi Pak Aris, potensi dari Mamuju Tengah, apa yang bisa dimaksimalkan? Kalau bisa kita bilang Bali kan ngomongin pariwisata tuh. Terus kemudian kalau di tempat lain ada keunggulan lain, potensi lain yang bisa dimaksimalkan. Kalau di Mamuju Tengah apa Pak Aris? Paling strategis itu adalah Mamuju Tengah. Oh gitu. Bisa dikatakan segitiga emas itu posisinya. Dan yang paling bagusnya lagi sumber daya alamnya itu melimpah. Oke. Apa sumber daya alamnya? Jadi di Mamuju Tengah itu kita mau butuh galian C ada. Galian C ada. Galian C. Apalagi sekarang kan Mamuju Tengah ini paling dekat dengan IKN ya. Oh iya, IKN. iya. Jadi pembangunan Oke. IKN ini kan sekarang lagi digenjot. Nah, sebenarnya sampai hari ini saya lihat di Mamuju Tengah ini belum ada eksekusi. Padahal dari daerah lain Palu ini sudah mengirim barang ke sana semua. Saya lihat Mamuju Tengah nol, belum ada pergerakan. Itu karena kurang tangkap ya. Saya lihat kurang tangkap. Saya tidak tahu pengusahanya atau pemerintahnya yang kurang hadir sebagai regulator ya di sini untuk memfasilitasi swastanya. Padahal sebenarnya potensi. Nah, dan yang kedua, faktor alam untuk perkebunan itu sangat bagus. Tanahnya Mamuju Tengah itu subur, jeruk bagus tumbuhnya, Coklat juga bagus. Sawit juga sangat bagus. Sawit bagus. Belum lagi berbatasan dengan Sulawesi daerah jalan poros ya. Jadi Mamuju Tengah ini orang mau ke Makassar atau mau ke Palu pasti singgahnya di Mamuju Tengah. Mamuju Tengah. Iya, capeknya itu di Mamuju Tengah. Tapi Mamuju Tengah ini dari transit. Iya, singgahnya transit. pokoknya tengah-tengah Iya. ya pas. Dari Palu itu 260 kilo. Pasti capeknya di Mamuju Tengah. Orang juga berangkat dari Makassar itu malam, pagi tiba di Mamuju Tengah. Jadi semua tempatnya ada di Mamuju Tengah. Jadi betul-betul dia posisinya strategis. Kalau dari sebelah lagi dia berbatasan dengan Seko. Jadi Seko itu provinsi Sulawesi Selatan dari Luwu Timur kalau tidak salah ya, Luwu Timur. Jadi kalau kita manfaatkan sebenarnya itu sangat besar potensinya. Besar. Pariwisata juga masuk berarti ya kalau begitu ya ceritanya. Jadi menjadi tempat persinggahan artinya kan UMKM terus apa yang punya semisal hasil pertanian di sana itu kan juga bisa dipajang jadi ajang untuk promosi kan begitu. Jadi tempat wisata kita mau nyari apa nih yang khas di Mamuju Tengah gitu Pak Komang ya. Pariwisata besar. Cuman kembali lagi ke infrastruktur. Oh iya. Jadi kita mau ke sini capek dulu, maksudnya nggak enak orang mau pergi wisata umpama daerah Kambunong misalnya. Kambunong atau Tabolang itu masuk dalam Tabolang. itu Pebintar. itu harus diperbaiki. Jadi kembali lagi ke infrastruktur. Kita harus benahi dulu, baru kita bentuk pariwisatanya. Soalnya supaya nyaman. Oke. Tapi kalau Pak Komang kalau ngelihat itu kan potensi dari yang memang sudah ada. Tapi soal hubungan dengan
menjadi potensi ya. Artinya tadi disebutkan sebagai segitiga emas gitu kan oleh Pak Harif. Ini dekat ke IKN bisa dilakukan. Tapi kemudian kenapa ini kok belum bisa jalan gitu? Kenapa? Apakah hubungannya dengan yang lain ini nggak bagus atau seperti apa nih Pak Koma? Kalau di Mamuju Tengah itu? Atau memang politiknya di internal di Mamuju Tengah memang kurang bergerak begitu Pak Ya, Koma? itu karena kalau saya ya pribadi, karena kalau kita sudah menjadi kepala daerah itu atau pemimpin kepala daerah yang sudah digaji oleh negara, dibiayai semuanya, jadi kita memang harus total di situ. Tidak perlu kita berinvestasi untuk menimbun akan menjadi bupati atau kembali atau jadi pengusaha. Karena kita sudah dedikasikan hidup kita ke sana. Jadi kita total untuk melayani masyarakat, menjadikan daerah itu menjadi daerah potensial memakmurkan. Jadi sehingga di sana kita butuh politik anggaran. Total koalisi partai itu bukan hanya digunakan untuk mendukung kita sebagai kendaraan. Tetapi menjadi mitra bagaimana kita terhubung dengan stakeholder yang di atasnya. Bagaimana partai diajak berdiskusi, koalisi diajak berdiskusi, kemudian para akademisi, di sana ada kampus ya, kampus Tomakaka, itu mesti kita ajak bermitra untuk berdiskusi bagaimana daerah kita menjadi bagus. Setiap orang punya potensi, setiap organisasi punya jaringan. Bagaimana kalau kita ajak mereka berpikir bersama, sehingga anak muda, ormas, OKP, berpikir untuk kemaslahatan daerah dan negara. Kita ajak untuk secara ideologi, memikirkan daerah ini adalah warisan untuk anak cucu kita, bukan milik kita. Nah, kalau itu cara berpikirnya, sehingga kita selalu berpikir yang terbaik, fokus yang terbaik. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan. Dan itu kan, kalau berpikir bersama-sama, akhirnya kita bisa menyebut anggaran. Dan bisa memaksimalkan anggaran yang ada itu haruslah efektif, yang tidak terlalu penting itu harus ikhlas kita untuk mengurangi. Jadi beban negara itu menjadi tidak terhambur-hambur dengan hal yang tidak penting. Jadi efektif. Nomor satu adalah pelayanan, pembangunan. Nah, seperti beliau Pak Bupati sampaikan, bagaimana kita membangun daerah wisata kalau infrastruktur tidak bagus, itu kan butuh biaya. Apakah cukup APBD? Kalau tidak cukup berarti kita harus bisa menyampaikan itu karena ini adalah Nusantara, kesatuan. Jadi keadilan pemerataan, kita bisa dong berkomitmen untuk pemerintah pusat membantu atau daerah yang lain juga membantu. Kalau kita kena punya potensi, misalnya potensi kita jagung, kita kontribusi dengan MOU dengan Kabupaten Brebes, kita supaya bawangnya murah, kita beli, kita memberikan juga jagung ke sana. Itu terkoneksi ya dengan koneksi beberapa itu, daerah gitu ya. Iya, itulah butuh koneksi, hubungan, komunikasi. Nah, kira-kira. Dan waktu itu siang malam sudah kita harus abdikan begitu. Tidak ada lagi perjalanan dinas atau studi banding yang sia-sia hanya jalan-jalan melihat Jogja, pulang tidak tahu apa-apa. Harus ada PR ketika stakeholder, pegawai negeri, birokrat yang berjalan itu harus ada hasil. Dinas pertanian kalau studi banding ke tempat lain harus membawa kelompok tani dan pulang dari sana harus ada hasil. Kamu bisa bikin apa? Anggaran pemerintah jangan habiskan untuk jalan-jalan, tapi harus ada. Seperti kakao misalnya, tidak apa-apa keluar negeri, tapi gimana? Bisa tidak setelah itu bertanggung jawab? Setelah anggaran Anda keluar negeri bisa tidak atau bikin pilot project begitu? Nah, itu kira-kira dah. Ya, jadi potensinya ada, tapi kemudian mungkin ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan ya Pak ya, infrastrukturnya, terus kemudian mungkin birokratisnya yang mungkin bisa tadi disebutkan bisa menjadi satu pintu atau jadi kelemahannya kan begini sekarang, seorang yang tidak berada pada tempatnya ditempatkan di situ. Jadi misalnya orang berikanlah pertanyaan, Anda suka apa? Kalau Anda menjadi camat atau menjadi dinas pendidikan atau pertanian, bisa tidak Anda melakukan sesuatu? Itu kan banyak. Karena rasa terima kasih kita kepada tim. Nah, jadi tim itu atau pegawai negeri itu kita jadikan tim, nah ini yang berbahaya. Kita tidak akan bisa tegur dia ketika dia salah.
jabatan itu menjadi sebuah hadiah kan gitu. Nah, ini Kan kasihan sekali kan. Itu kan kasihan. Membuat kawan-kawan kita yang di birokrat menjadi cemas. Satu sisi harus netral ASN, satu sisi kita harus tekan dia untuk mengeksekusi kegiatan politik. Ini kan mereka pelayanan jadi tidak maksimal. Jadi kalau kita ini berikan jaminan kepada birokrat, tenang, tidak ada mutasi. Ketika Anda bagus, Anda punya peluang. Ketika Anda tidak bagus dan pelayanan masyarakat, berarti Anda harus ikhlas untuk berpindah dari tempat itu. Murni potensi pelayanan dan profesional Anda. Nah, itu kira-kira lah. Siap. Nah, ini ngomongin soal lagi nih Pak, ngomongin soal potensi daerah. Saya dengar-dengar tadi katanya Mamuju Tengah itu dilintasi oleh sungai besar, gitu kan. Cuman ini menjadi persoalan yang mungkin pasti dikeluhkan lah oleh masyarakat ini terkait dengan air bersih, Pak. Dan ini kan tadi kalau kita ngobrol, ini belum kesebut nih air bersihnya nih. Ini gimana Pak? Jadi oke. Saya waktu masih DPR, saya beberapa kali melakukan reses itu ke daerah Tobadak, Tobadak 4, Tobadak 3, Tobadak 2. Semua mengeluhkan air bersih. Membuat saya paling ironis sebenarnya di sini, karena Tobadak itu sebenarnya kalau tidak salah itu radiusnya ke Sungai Budong-Budong itu hanya 1 kilo kalau tidak salah. Jadi 1 kilo di pinggir desa tersebut ini adalah Sungai Budong-Budong, sungai yang paling besar yang ada di Sulawesi Barat. Jadi di Sulawesi Barat itu ada dua ya, kalau tidak salah Sungai Budong-Budong dengan Lariang. Itu sungai terbesar. Nah, satunya ini ada di Mamuju Tengah, dan ini membelah kota Mamuju Tengah. Yang ironisnya situ sepanjang sungai ini melewati Tobadak 3, 4, 2 yang tidak punya air bersih sampai hari ini. Ini kan seperti apa ya? Mati di lumbung padi istilahnya. Tikus yang mati di lumbung padi gitu. Sangat gampang sebenarnya ini persoalan. Jadi saya melihat sebenarnya itu perhatian. Jadi perhatian pemerintah dalam hal ini hadir untuk mendengar apa yang dibutuhkan masyarakat. Soalnya yang dibutuhkan sebenarnya sisa elemennya ada, sungainya ada. Sisa dibuatkan saja mereka program ini, jadi ini barang-barang. Yang susah itu, sedangkan di IKN saja kemarin kita dengar, tidak punya air bersih, sekarang kan bisa. Sudah ada air bersih sana. Apalagi ini yang dekat sungai juga. Yang di pinggir sungai besar. Jadi sebenarnya saya melihat penggunaan APBD kita ini di Mamuju Tengah ini masih kurang memperhatikan yang betul-betul urgent ya. Air bersih itu menurut saya urgent. Karena itu menyangkut kesehatan. Bayangkan kalau kita ke sana itu airnya coklat ya. Airnya coklat, kita mesti saring dulu. Kita mesti saring dulu. Bayangkan kalau air coklat kita minum, kita masak gitu kan. Kembali ke kesehatan semua. Kelihatannya sederhana tapi efeknya besar sekali. Strategisnya apa nanti Pak Komang? Kalau bicara soal air bersih itu? Itu kita harus libatkan swasta. Kalau tidak cukup pemerintah, kadang-kadang kan itu kan beda swasta itu dilatih untuk Anda digaji sekian, apa yang Anda hasilkan, kan biasa terbersih gitu. Kalau swasta itu jauh lebih kreatif, lebih efektif, tidak buang-buang waktu. Karena kalau Anda di situ seorang swasta, Anda akan dipecat kalau tidak mampu. Kemudian ada akademisi, para ahli kita kan orang-orang pintar lah. Libatkanlah mereka. Berikan kawan-kawan kita, senior-senior kita pada tempatnya. Jangan kita ambil alih tempat yang mesti kita tidak ada di sana. Soal air bersih itu, kan itu hak mendasar bagi pemerintah kepada masyarakatnya. Menjaga air bersih itu kalau sawit ini konon ini kita, tapi saya tidak pernah meneliti. Kalau sudah daerah sawit katanya airnya kotor terus gitu. Pasti kuning terus gitu.
Itulah yang dicarikan solusinya, makanya kita diberikan akal untuk berpikir. Tapi tadi kata Pak Aris, seperti kata Pak Aris tadi, di IKN juga bisa. Iya, kenapa Bisa. itu bisa kok kita tidak bisa? Berarti kan political will-nya, kemauan. Gitu. Kalau Arab ada Saudi arahan- saja air laut bisa disuling Ya, jadi air minum. itu. Iya. Political will-nya. Jadi masyarakat rata-rata membuat bak mandiri gitu. Oh, tak ada hujan? Ya. Bak mandiri itu menyaring Oh, jaring dari air tanah. itu disaring, kemudian belum berapa jam coklat lagi gitu. Dibersihkan lagi. Bisa kita ajak masyarakat bersama-sama. Berikutnya kalau saya dididik di partai, karena kita dilatih terus, setiap tahun kita harus menanam pohon. Menanam pohon di pinggir sungai, tujuannya itu adalah sungai itu sebenarnya pohon-pohon itu adalah menyaring itu air. Supaya kalau semuanya ada di sawit, kan bibir sungai tidak terjaga, hulu sungai tidak terjaga, kita jadikan sawit. Oke. Nah, sehingga harus ada dedikasi terhadap ibu pertiwi. Kita tidak akan hidup tanpa pohon-pohonan, tanpa gunung dan sungai tidak akan hidup. Mari kita jaga bersama itu, jangan eksploitasi alam. Sehingga kalau sudah musim hujan besar, bencana habis-habisan dan perlu anggaran yang besar, memakan korban jiwa. Dan ini kalau diatasi dengan APBD dulu kan sulit. Kita jaga dari awal apa yang Jadi bisa dilakukan. mencegah. Ya. Jangan Dan sampai mengajak terusan. merawat bersama-sama. Kalau kita sayang alam, alam menyayangi kita, kan gitu. Kita jangan eksploitasi habis-habisan, eksploitasi ya. Nah, Gitu. artinya memang sebenarnya apa yang disampaikan Pak Aris dan Pak Komang ini kan ini program yang menurutku ini sebenarnya kalau 5 tahun Pak, ini lagi-lagi saya tanya ini Pak, kalau 5 tahun, semisal nanti ternyata kebetulan menjadi pengantin lah Pak Aris dan Pak Komang, ini 5 tahun itu komitmen tadi Pak Aris, saya sanggup 2 tahun saya akan selesaikan persoalan-persoalan yang ada di Mamuju Tengah. Tapi komitmen seperti apa yang akan dilakukan ini loh. Ini mungkin yang akan menjadi kemarin nggak legislatif, nggak eksekutif, pidatonya kampanye juga begitu, tapi juga nggak selesai persoalannya, masih harga sawitnya begitu kan, pasti ada masyarakat pasti, begitu. Nah ini pasti. untuk meyakinkan masyarakat ini yang mungkin perlu disampaikan ya. Jadi tadi kita katakan 2 tahun itu cukup. Saya mengamati APBD Mamuju Tengah ini 850 miliar itu bukan cukup, bahkan lebih daripada cukup. Kenapa saya katakan lebih daripada cukup? Karena Mamuju Tengah itu sempit, hanya 5 kecamatan. Oke. 5 kecamatan. Yang saya malah herannya 850 miliar tidak selesai 2 periode ini. Oke. Kalau mungkin kita tanya kenapa Anda yakin bisa cukup, saya yakin. Karena selama ini saya mendengar pemerintah Mamuju Tengah mengatakan anggaran cukup. Saya bantah, saya katakan cukup. Kalau 2 tahun, saya optimis bisa menyelesaikan. Saya kan pengusaha. Pengusaha itu punya cara. Kalau 2 tahun nggak selesai, gimana Pak? Saya berani mundur. Ini luar biasa ini. Berani mundur. Jadi Mamuju Tengah itu hanya membutuhkan jalan 500 km. Oke. Jalan desa ya, untuk bagus. 500 km itu sudah selesai semua. Nah saya hitung-hitung kemarin itu anggaran jalan desa itu hanya membutuhkan anggaran itu sekitar 300 juta saja per kilo. Berarti dalam 500 kilonya itu hanya habis 18 miliar. Sangat sedikit sebenarnya, sangat sedikit. Tapi itu tidak bisa terbangun dalam 2 tahun ini, dalam 2 periode ini ya. Jadi kalau pun ada nanti bilang APBD Mamuju Tengah tidak akan bertambah, tidak perlu bertambah. Saya butuh efisiensi saja. Oh. Jadi saya akan mengurangi program-program yang tidak masuk akal menurut saya, yang tidak ada gunanya. Kasarnya ya, yang tidak ada gunanya untuk kepentingan rakyat. Saya pastikan ketika kita diberi kewenangan amanah oleh masyarakat, APBD itu betul-betul kita berikan untuk masyarakat Mamuju Tengah. Saya tidak punya kepentingan politik di sini, Jadi kami ini, saya ya, background saya itu pengusaha.
pengusaha. Nah, cara berpikir kami itu kalau menggunakan anggaran itu outputnya kita lihat untung atau tidak. Cara berpikir saya begitu. Meskipun saya pengusaha tapi politisi tapi jiwa pengusaha itu saya lengket. Masih ada. Lengket ya. Iya. Jadi dalam penggunaan anggaran itu kami selalu berhitung untung ruginya. Ya. Saya melihat persoalan infrastruktur di Mamuju Tengah ini sebenarnya dalam kacamata saya ya seperti dipolitisasi. Jadi infrastruktur kita ini paling lucu sebenarnya setiap ada event pilkada atau pileg itu ditimbun lagi, gitu. Ditimbun, tidak pernah difikirkan untuk dikerjakan secara permanen. Jadi itu setiap ini pilkada ini pasti ada penimbunan jalan nanti nih. Tidak lama lagi nih. Jadi akan ditimbun, tidak ada penyelesaian secara permanen. Nah, sebenarnya mengerjakan anggaran secara setengah-setengah itu boros. Mending sekali tidak usah dulu kita tunggu sampai anggaran cukup baru kita eksekusi sekaligus. Jadi tidak buang-buang anggaran. Selesai urusan. 2 tahun untuk infrastruktur cukup. Saya jamin. Luar biasa nih komitmennya ini kalau masyarakat Mamuju Tengah nanti harus menagih ini kalau semisal beliau berdua ini memang nanti terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah, begitu Pak ya. Jadi ini nanti kita kawal bersama ini, ditemukan oleh Pak Haris. Tapi gini, Pak Haris, Pak Komang, bahwa hari ini kan yang mendukung dari untuk maju pilkada ini kan nggak bisa sendiri kan, maksudnya butuh dukungan dari beberapa partai politik. Hari ini kursi untuk maju memang sudah aman ya Pak Komang ya? Iya, kita kan hanya butuh 5 kursi. 5 ya? Ya, jadi kan kita PDI Perjuangan 2 kursi, PKB Partai Kebangkitan Bangsa itu 3 kursi. Nah, jadi kalau PKB itu kan sudah mengeluarkan rekomendasinya. Ya, tinggal PDI Perjuangan. Udah cukup. 2 kursi itu akan melengkapi yang 5 kursi. Nah, saya kebetulan kan ketua DPC-nya. Udah 3 periode ketua DPC. Saya rasa Ibu Ketum DPP juga memperhatikan itu. Nah, ketika ini cukup 2 partai, saya rasa kan partai mudah menguji saya, menguji kami berdua. Kalau dengan komitmen 2 partai aja tidak bisa, ya gimana yang banyak. Gitu. Saya rasa berikanlah juga ruang-ruang kawan-kawan yang berkompetisi, mendukung, jangan kita semua, jangan kotak kosong gitu kan. Jadi berikan pilihan kepada masyarakat. Nah, seperti masyarakat kalau di pasar itu kan, ini yang mahal, ini yang murah, ini yang bagus, sudah bagus murah lagi ya kan gitu. Itu yang dipilih itu. Nah, itu kemudian bikin sehat lagi kan. Nah, kan gitu. Tapi ada potensi untuk partai lain juga bergabung dengan pasangan Pak Haris dan Pak Komang. Ya tentu ada. Kita tetap membangun komunikasi lah. Kita tidak perlu sebutkan partai apa. Nah, kita tetap membangun komunikasi, dan setelah misalnya kita terpilih, kita tidak berarti membuang yang lain. Itu namanya kan bermitra. Bermitra, hari ini kita berkompetisi, setelah itu kita berteman. Jadi pertemanan itu kan harus panjang. Jadi sehingga kita hidup ini berbuat, karena adalah perjalanan, tidak bisa semuanya harga mati. Hidup ini ada supel. Seperti minum kopi lah. Ada pahitnya, ada manisnya, habis panas dingin lagi kan gitu. Luar biasa nih dua pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Mamuju Tengah. Ini saya penasaran nih Pak, kalau satu kata deh, ini menurut Pak Haris, kalau melihat sosok Pak Komang itu apa? Bersih, sederhana. Bersih dan sederhana. Oke. Jadi kalau orang milih pasangan ini kan harus ngeliat dulu kan, pilih-pilih ya Pak ya. Ternyata milih atau ngeliat sosok Pak Komang, Pak Haris ini sebagai orang yang bersih dan sederhana. Kalau Pak Komang melihat sosok Pak Haris? Saya melihat beliau itu figur yang muda, sukses, cepat mengambil keputusan, dan insting usahanya itu baik. Muda, sukses, cepat mengambil keputusan, insting usahanya itu insting bagus. usahanya bagus.
Berarti ini menurut Pak Komang ideal untuk memimpin Ya, gitulah. Mamuju Tengah begitu. Ya, Oke, luar biasa. Ini kalau apa namanya? Kalau mungkin nanti masyarakat melihat sosok beliau, ini sebentar lagi sudah pasang-pasang baliho belum, Pak? Baru mulai. Baru mulai. Rekomendasinya baru keluar tanggal 7 kemarin ya. Traumatik. Kami belum pulang ini, masih menunggu ya. PDI. Oke. Iya. Nah, nanti ini kalau beliau berdua ini pulang ke Mamuju Tengah ini harus kita harus kita sediakan ruang-ruang untuk diskusi ya, Pak ya. Maksudnya supaya juga masyarakat tahu apa sebenarnya yang dipikirkan, jangan cuma di sini aja. Iya. Gitu. Masyarakat harus juga difasilitasi untuk bertanya, terus kemudian mencari tahu apa yang akan dilakukan, apa yang menjadi program unggulan, apa yang betul-betul menjadi komitmen kan begitu. Nah, ini yang mungkin dalam demokrasi kita perlu kita sediakan lebih banyak ruang-ruang untuk itu, Pak, diskusi. Beberapa pemilu ini saya pikir sudah menjadi contoh, tapi kemudian perlu ditingkatkan. Bagaimana kemudian sosok calon kepala daerah ini juga harus betul-betul dekat dengan masyarakatnya. Oke, luar biasa sekali. Ini closing statement, Pak, terakhir. Mungkin satu-satu lah ya. Satu-satu. Dari Pak Aris dulu atau Pak Komang dulu? Ya, beliau lah. Beliau dulu. Ya. Silakan, Pak Aris. Terima kasih, Pak. Saya bersama Pak Komang, tagline kami Harisma. Jika nanti masyarakat Mamuju Tengah memberikan amanah, insya Allah kami akan melaksanakan amanah tersebut sesuai harapan. Saya yakin dan saya bersama Pak Komang yakin bisa membangun Mamuju Tengah. Kami tidak punya kepentingan. Kami tidak punya kepentingan apapun di Mamuju Tengah. Satu pun di Mamuju Tengah yang ASN keluarga saya tidak ada. Pak Komang pun mungkin juga tidak ada. Sehingga kami dalam mengambil keputusan bisa lebih relevan. Saya juga seorang pengusaha dan saya yakin, percayalah masyarakat Mamuju Tengah, saya tidak akan mencelakai Mamuju Tengah. Ketika kita diberi amanah, insya Allah kita akan tuntaskan amanah tersebut dengan baik. Terima kasih. Siap. Pak Komang? Mantap, ya. Saya sebagai bakal calon wakilnya, ya mudah-mudahan jodoh sampai jalan nanti sampai jadi. Ya, saya akan menemani beliau. Saya janji tidak ada pecah kongsi lah. Karena kalau tujuan kita mengabdi, apa yang kita perebutkan? Karena kita harus berlomba bersama-sama mensejahterakan masyarakat. Sesungguhnya politik itu adalah pengabdian, dedikasi, atau rasa bakti kepada Ibu Pertiwi. Jadi rasa bakti kepada Tuhan, persembahan kita kepada Tuhan adalah kita melayani ciptaannya, yaitu masyarakat di Mamuju Tengah itu. Saya rasa politik itu harus ada spirit, harus ada batiniahnya, sehingga membuat sesuatunya itu menjadi indah, gitu. Menjadi sebuah pengabdian itu bukan kelelahan, bukan stres, tapi itulah pengabdian kita. Karena seorang politisi itu seharusnya berakhir bukan dengan kaya raya, tapi meninggalkan nama baik, meninggalkan nama, mewariskan sesuatu yang bisa ditauladani oleh pemimpin berikutnya. Luar biasa. Ini insya Allah tidak akan menyelakai dan kemudian indah. Ini penutup yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Aris dan Pak Komang sudah berdiskusi, sudah ngobrol di Gemapos. Nanti kalau kita tim main ke Mamuju, kita akan main ke rumah Pak ya. Siap. Nanti kita diskusi lagi lagi. Kita merokok dan mengopi. Ngobrol dan mengopi, luar biasa. Ya, pemirsa setia Gemapos, demikian diskusi kita bersama bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah 2024, Pak Haris dan Pak Komang. Nantikan terus video-video kita selanjutnya. Kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga terus dukung kami dengan like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih banyak.